Makanya hari ini kita coba untuk praktek untuk menghadirkan hati yang bersih setiap hari. Hati yang bersih itu tidak sulit tapi juga nggak gampang. Karena setelah bertahun-tahun saya lalui, saya alami, sebegitu banyaknya ujian yang Allah berikan, bertubi-tubinya ujian Allah berikan. Kalau ibu-ibu pakai sabar dan ikhlas, Allah ganjarkan kenikmatannya dan hadiahnya bertubi-tubi juga. Harus bisa dizolimi orang dulu, dihina orang dulu, ditipu orang dulu, dimaki-maki sama orang dulu, baru tahu kalau hati kita ternyata bersih ya. Karena kita nggak marah sama orang yang hina-hina kita, kita nggak benci sama orang yang menzolimi kita, kita tetap tersenyum sama orang yang telah menipu kita. Bisakah seperti itu? Memang berat. Saking beratnya, hadiahnya juga ternyata istimewa. Betul? Kalau yang ringan-ringan ya hadiahnya juga ya biasa-biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu sudah belajar untuk tidak membenci, oh itu sama sekali nggak mudah loh. Apalagi orang yang ibu bantu, ibu baikin, ibu tolong masa susahnya, tiba-tiba udah sukses, dia tidak hanya meninggalkan tapi mengkhianati. Oh itu sakitnya tuh berkali-kali ganda. Udah dia tinggal, dia khianati, dia jelek-jelekan, astagfirullah. Seakan-akan dia lupa dulu kebaikan kita kepadanya, sehingga satu salah aja langsung dia balas dengan bertubi-tubi hinaan. Gue memang gak seneng sama dia. Langsung tuh kita rasanya seperti musuhnya. Tapi sesungguhnya Allah menyiapkan hadiah yang besar bagi mereka yang mau memaafkan. Saya jaminkan ke ibu-ibu kalau hati ibu bersih, ternyata Allah menyiapkan banyak sekali hadiah untukmu. Doa yang tidak akan pernah ditolak Allah adalah doa di waktu 1 Rajab. Ini waktunya ya, yang pertama waktunya. Waktunya itu Allah ngabulin doa 1 Rajab, 2 Rajab. Tempat di mana Allah tidak akan menolak doanya adalah di tanah suci. Ibadah, doa di dalam ibadah umroh sedang tawaf itu tidak akan ditolak oleh Allah, dan Allah kasih 3 itu sekaligus. Pernahkah Angelina Sondak berpikir demikian? Gak pernah. Perginya tuh plong-plong aja. Itu pas umroh, ulang tahunnya. Seumur hidup saya, selagi saya kaya raya pun, selagi saya berkuasa, nggak pernah saya merayakan ulang tahun di 3 negara 4 kota. Makanya kalau hari ini ibu-ibu bisa menjaga hatinya bersih, nggak usah minta sama Allah. Allah bakal kasih. Bahkan di luar yang pernah kita minta. Nggak pernah saya minta, ya Allah pengen ulang tahun tuh di 4 kota ya. Nggak pernah.
Nggak pernah minta, ya Allah saya tuh pengen umroh di waktu 1 Rajab, saya tuh pengen umroh di pergantian tahun baru. Tidak pernah. Tetapi ternyata ketika engkau ikhlas menjalani ujianmu, ketika engkau ridho bahwa takdir Allah itu baik, Allah yang akan mengganjarnya, dan ganjarannya lebih baik dari yang pernah kita perkirakan. Makanya hari ini kalau ibu-ibu ada yang membenci, ada yang zolim ke ibu-ibu, ada yang menghina ibu-ibu, ada yang menipu ibu-ibu, ada yang mengkhianati ibu-ibu, ada yang membohongi ibu-ibu, ikhlas. Ikhlas bilang sama Allah, saya ridho ya Allah, gak apa-apa, saya gak akan benci mereka yang telah membohongiku, saya tidak mau marah sama mereka yang telah menghinaku, saya tidak akan menjauh dari mereka yang telah memanipulasi aku, saya tidak mau lagi berkata-kata jahat terhadap mereka yang telah menjelek-jelekan aku lillah ikhlas, saya memaafkan mereka. Setelah itu lihat bagaimana Allah akan memberikan kado kepada ibu-ibu. Nggak mudah ibu-ibu, nggak mudah. Tapi itu yang akan terjadi di setiap kehidupan kita. Saya dulu maafin orang-orang yang saya pikir kok tega banget ya sama saya Makianu ya. Saya kan baru kehilangan meninggal Mas Aji. Anak saya masih kecil, kok saya di penjara hukumannya berat sekali. Ada rasa benci yang kegulung-gulung bencinya. Dan saya bisa memaafkan mereka setelah 4 tahun. Lama. Betul, makanya saya tanya tadi ibu-ibu, sanggup memaafkan? Apalagi kalau ngelihat efek atau dampak dari hinaan mereka itu ternyata ke anak-anak kita, ke keluarga kita. 4 tahun itu saya coba untuk memaafkan. Itu berkali-kali jatuh bangun, udah mulai lupa, tiba-tiba muncul di TV orangnya makin sukses, makin kaya, makin menjabat. Makanya ciri-cirinya nanti ibu-ibu ya, ketika ibu-ibu sedang mau proses memaafkan, orang yang ibu benci itu akan sering loh muncul di hadapan ibu-ibu. Betul loh, coba nanti dijajal, ya kan? Lagi kita benci banget ya, tapi orang itu kok jadi makin terkenal, makin lebih kaya dari kita, makin lebih berada dari kita. Itu ujiannya ibu-ibu, tenang aja, santai ya. Nah, lagi berusaha nih kan benci banget ya. Lagi ya Allah ya udahlah ya Allah saya ridho ya Allah. Lagi buka-buka TikTok yang muncul di FYP, ya kan lah. Kok orang ini, ya kan? Tapi nggak apa-apa, itulah ujiannya. Hari ini ibu-ibu hati bersih itu harus didapati dengan praktek. Nggak bisa hanya dengan ucapan. Iya saya nggak ada rasa iri, benci, dengki, nggak ada. Itu hanya mulut saja, nggak akan ngefek kepada hadiahnya Allah. Tapi kalau udah benar-benar bersih, benar nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada marah, hadiahnya Allah baru datang. Masya Allah ibu-ibu, kalau Allah pengen buka ke ibu-ibu, misalkan ibu-ibu maafin orang ini, nanti saya kasih 60 miliar, pasti ibu-ibu langsung maafin. Betul? Masalahnya Allah merahasiakan ini karena pengen melihat apakah engkau betul-betul bisa memaafkan mereka lillahi ta'ala, atau hanya ingin berharap kado. Tapi yakinlah, yakin, saya ini rezekinya saya kalau dibandingkan dengan saya anggota DPR yang sekarang ini tuh double-double ibu-ibu. Masya Allah. Ini saya pastikan ke ibu-ibu. Kalau dulu mata saya hanya tertuju kepada oke, saya mau berpolitik, saya bisa dapat kekayaan di dunia, saya bisa dapat kehormatan di dunia, saya bisa dimuliakan di dunia. Ternyata yang Allah kasih sekarang tuh double-double. Dari mana kehormatannya? Dari Al-Quran. Dari mana kemuliaannya? Dari Al-Quran. Dari mana rezekinya? Dari Al-Quran.
Makanya jangan pernah bosan baca Al-Quran, ibu-ibu. Setiap ayat yang ibu baca itu akan berpahala. Kalau Allah izinkan, Allah ganjar di dunia. Dan nikmatnya dunia ini luar biasa. Ibu-ibu, saya umroh itu private, nggak pernah kebayang. Habis ibadah umroh saya jalan-jalan, Masya Allah. Allah nggak cuma siapkan pesawatnya, hotelnya, Allah siapkan uang jajannya. Makanya saya ingin pastikan ke ibu-ibu, jangan pernah lelah baca Al-Quran, jangan pernah lelah berdoa. Saya membagikan cerita-cerita saya umroh itu agar supaya ibu-ibu ketika nanti ngelihat saya yakin bahwa ternyata Allah mengabulkan setiap doa. Hanya Allah mau menguji kesabaran ibu-ibu serta hatinya ibu-ibu bersih enggak.